Oke, kita udah sampai ke pertanyaan 60 dari Katekismus Heidelberg. Ya, dan kita akan terus. Ini sudah sesi ke 169 ya. Sesi 169 dari pembahasan Katekismus Heidelberg. Baik, saya share. Ya, ini kurang besar. Ya. Apa ada teman yang mau bacakan bagian ini? Pertanyaan 60. Silakan. Saya beri kesempatan kalau ada yang mau baca buat kita semua. Boleh saya bacakan, Pak? Silakan, Pak Hendarto. Pertanyaan nomor 60. Bagaimana saudara benar di hadapan Allah? Jawab. Hanya oleh iman yang sejati kepada Yesus Kristus, hati nuraniku memang mempersalahkan aku karena aku berbuat dosa berat terhadap segala hukum Allah dan tidak ada yang kutaati. Dan karena aku masih tetap cenderung pada segala macam kejahatan. Namun, Allah tanpa jasa apapun dari pihakku, semata-mata berdasarkan rahmat, memberikan kepadaku anugerah ini, pelaksanaan pelunasan oleh Kristus, kebenarannya dan kesuciannya yang sempurna dianggapnya sebagai milikku, seolah-olah aku belum pernah dihinggapi dosa atau berbuat dosa, bahkan seolah-olah aku sendirilah yang mengerjakan segala ketaatan bahkan seolah-olah aku sendirilah yang mengerjakan segala ketaatan yang dikerjakan oleh Kristus untukku. Asal saja anugerah itu kuterima dengan hati yang percaya. Amin. Ya, ini suatu penegasan kembali bahwa kita dibenarkan bukan karena kemampuan kita berbuat baik, dan bukan karena prestasi-prestasi kita bisa berjasa di hadapan Allah. Semua ini hanya karena anugerahnya, pemberian gratis, cuma-cuma tanpa bayar, karena tidak ada seorang pun yang sanggup untuk bisa benar di hadapan Allah melalui perbuatan baiknya. Ya, tidak ada seorang pun yang sanggup ya untuk benar di hadapan Allah melalui perbuatan baiknya. Makanya karena tidak ada yang sanggup, ya Tuhan kasih yang gratis. Kalau disuruh bayar, nggak ada yang mampu bisa bayar. Karena bayarnya itu amat sangat mahal. Tuhan sendiri perlu membayar dengan amat sangat mahal, yaitu dengan darah anaknya yang tunggal. Seandainya keselamatan bisa diperoleh melalui perbuatan baik, maka nggak perlu bayar mahal-mahal. Bisa dengan berbuat baik, keselamatan itu diperoleh. Tidak perlu Kristus harus mati di kayu salib
menebus dosa kita seandainya ada jalan keselamatan melalui perbuatan baik. Ya, di sini pun Arminian sudah menunjukkan satu kesalahan yang besar, bahwa mereka selalu menekankan perbuatan baik, perbuatan baik, perbuatan baik, perbuatan baik sebagai syarat keselamatan. Padahal tidak ada seorang pun yang sanggup berbuat baik di hadapan Allah. Berbuat baik yang menurut standar hukum Allah. Nggak ada yang sanggup. Satu pun tidak ada yang sanggup. Ya, karena nggak ada yang sanggup itulah, Kristus memberi anugerahnya kepada saudara dan saya. Ya, jadi konyol kalau ada orang yang berpendapat bahwa melalui perbuatan baik saya bisa diselamatkan. Ya sudah, Kristus nggak usah mati buat kamu. Uang buktinya dengan berbuat baik aja kamu bisa selamat kok. Ya kan? Logikanya itu sudah masuk akal. Logika yang biblical logic, bukan antroposentrik, tapi theosentris. Biblical logic menunjukkan bahwa manusia semua tidak ada yang berdaya dan tidak ada yang sanggup benar-benar benar di hadapan Allah. Semua sudah seperti kain kotor, semua sudah rusak, dan hanya Kristus yang memberi anugerah. Apakah itu berarti bahwa kekristenan tidak mengajarkan perbuatan baik? Oh, tidak. Jangan salah paham. Banyak orang yang menyindir reform. Katanya reform itu hanya menekankan anugerah, anugerah, anugerah. Berbuat dosa pun tidak masalah. Mari kita berbuat dosa terus. Karena keselamatan hanya karena anugerah. Nah, itu sindiran-sindiran orang-orang yang nggak ngerti reform. Mempermainkan reform. Dan menertawakan reform. Padahal mereka tidak mengerti kebenaran. Bagi saya kasihan orang-orang yang tidak mengerti kebenaran tapi berani bicara keras menertawakan reform dan melecehkan reform. Katanya reform itu ajaran yang membuat orang gampang-gampang berbuat dosa. Karena nggak apa-apa berbuat dosa pun tetap selamat. Mari kita berbuat dosa terus. Ya, itu pelecehan terhadap reform. Saya tegaskan ya bahwa sikap-sikap seperti itu adalah sikap-sikap yang menunjukkan kebutaan manusia terhadap kebenaran. Ya maaf. Kenapa saya berani ngomong gitu? Ya karena saya dulu mengalami bagaimana dulu saya sebelum reform. Dan saya membenci reform. Dan saya menganggap reform itu ajaran sesat. Karena sekali selamat tetap selamat. Ya, tapi setelah mata rohani saya dibukakan, saya baru sadar kebenaran yang sejati ini. Ya, saya menyesal karena saya sudah melawan reform, tapi lebih baik menyesal terlambat daripada tidak pernah menyesal sama sekali. Ya kan? Oke. Ada kalimat-kalimat yang saya juga mau tekankan kembali dalam
pertanyaan 60 ini. Jadi di satu sisi menekankan betapa kita ini sama sekali orang-orang yang memberontak kepada Allah, yang sama sekali buruk di hadapan Allah, sama sekali tidak ada kebaikan untuk bisa mencapai keselamatan. Ya, jadi kita selalu condong berbuat jahat, berbuat jahat, berbuat jahat. Berbuat jahat ini adalah menurut ukuran Allah, ya, bukan menurut ukuran manusia. Menurut ukuran Allah, saya selalu berbuat jahat. Nah, kalimat berikutnya dari bagian ini, mulai dari kata namun itu ya, yang di tengah-tengah itu. Setelah ada dalam kurung C itu, C itu lalu ada kata namun. Namun Allah tanpa jasa apapun dari pihakku, semata-mata berdasarkan rahmat atau anugerah, memberikan kepadaku anugerah ini, pelaksanaan pelunasan oleh Kristus. Jadi aku yang selalu berbuat jahat ini, Tuhan kok malah memberikan kepadaku anugerahnya. Justru sepatutnya orang yang berbuat jahat terus itu mendapat ganjaran yang sesuai dengan perbuatan jahatnya. Tapi pembalasan yang Tuhan berikan kepadaku itu bukan ganjaran terhadap kejahatan yang aku perbuat, sehingga aku perlu dibinasakan. Tapi balasan daripada Allah adalah justru memberi aku anugerah. Nah, itu yang disebut dengan amazing grace. Aku yang sepatutnya mati karena pemberontakan-pemberontakanku, Tuhan memberikan kepadaku hadiah yang terbesar, yaitu anugerah keselamatan melalui karya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang berkorban mati di kayu salib, menggantikan aku, orang yang tidak layak ini, dan diberikan secara gratis. Makanya itu disebut anugerah. Aku yang tidak layak menerima anugerah ini daripada Allah yang maha suci dan maha mulia. Aku yang sepantasnya dihukum dan dibinasakan, justru Tuhan membalas aku dengan kebaikan yang bernilai kekal dan sempurna untuk menyelamatkan aku. Ini yang disebut dengan kabar baik. Ya, dan Allah tidak kerja separuh-separuh. Ya, kamu aku selamatkan sekarang, tapi nanti kelanjutannya belum tentu loh ya. Kamu bisa hancur di tengah jalan, kamu bisa binasa di tengah jalan. Tidak. Karya Allah bagi orang yang diberikan anugerahnya ini adalah karya yang sempurna dan tuntas. Jadi hadiahnya bukan hanya untuk awal. Kalau doktrinnya Arminian, kamu diselamatkan sekarang, tapi nanti nggak dijamin loh selanjutnya. Kamu bisa kehilangan keselamatanmu loh, atau keselamatanmu bisa ditarik kembali loh. Kalau kamu nggak setia. Nah, itu namanya kerja Allah yang separuh-separuh. Tapi Alkitab memaparkan kepada saudara dan saya kerja Allah itu yang tuntas dari Alfa sampai Omega.
dari awal sampai akhir. Nah, kalau hanya setengah-setengah itu ya buat apa? Kalau dalam pengetahuan Allah yang maha sempurna, aku mau selamatkan kamu, tapi cuma di separuh perjalanan hidupmu. Habis itu keselamatanmu aku tarik. Alah, percuma keselamatan model gitu, itu keselamatan yang separuh-separuh jalan itu tidak ada gunanya sama sekali. Mubazir itu cuma PHP aja. Ya, PHP itu apa? Sekarang banyak singkatan-singkatan kayak gitu ya. PHP. Pemberi harapan palsu. Jadi Tuhan tuh kasih PHP tuh, nih keselamatan gua kasih lu. Tapi cuma separuh perjalanan hidupmu, atau seperempat perjalanan hidupmu, atau 3/4 perjalanan hidupmu, atau 99% perjalanan hidupmu. 1%-nya kamu gagal. Habis sudah, I'm sorry, keselamatan aku cabut kembali. Karena 1% kamu nggak bisa memenuhi syarat aku. Ya toh? Kalau orang sudah setia 99%. Lalu 1%-nya nggak setia. Lalu Tuhan cabut. Maaf ya, Tuhan cabut keselamatannya. Karena kamu tidak bisa memenuhi 1% ketaatan yang kurang dari hidupmu. Aduh, nyesel banget kan? Betul enggak? Saudara kalau sudah setia 99%, tinggal 1%, lalu Anda 1% gagal, maka keselamatan akan dicabut daripada. Aduh, apa enggak nyesel, bukan main itu seperti itu. Ya, kalau masih 20%, lalu kelanjutannya sudah enggak mau taat lagi, ya sudah, 80% kamu enggak taat, ya maklumlah kalau kamu enggak selamat, 80% enggak taat. Tapi kalau 1% nggak taat, aduh, sudah hampir, aduh, akhirnya nggak selamat. Ya, itu bukan gambaran Alkitab ya. Gambaran Alkitab itu Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan juga yang menjamin keselamatanmu sampai pada akhirnya. Itu Alkitab. Tuhan tidak lepas tangan. Aku selamatkan sekarang. Sekarang tergantung kamu sendiri. Kamu mau setia atau enggak setia tergantung kamu. Aku sudah pokoknya kasih awalnya saja. Selanjutnya ada di tangan kamu. Itu namanya Tuhan lepas tangan. Tuhan enggak lepas tangan. Tuhan terus memelihara. Tuhan menyertai. Immanuel. Tuhan memelihara providensia. Dan Tuhan menggenapkan sampai sempurna keselamatan itu. Menjamin sampai pada akhirnya keselamatan itu. Dari Alfa sampai Omega. Dari awal sampai akhir. Semua dalam penggenapan rencana Allah. Itulah gambaran Alkitab. Dan itu semua oleh karya Kristus yang diberikan secara gratis. Nggak usah bayar, karena memang Anda nggak mampu bayar. Anda dan saya nggak mampu bayar. Jadi memang nggak usah dibayar. Memang nggak bisa bayar. Tuhan kalau tuntut semua orang harus bayar, ya nggak ada orang bisa diselamatkan. Tuhan kalau tuntut, Tuhan kalau hanya kasih awal saja keselamatan, lalu selanjutnya ada di tangan kamu, saya yakin selanjutnya kita pasti gagal. Karena nggak ada orang sanggup setia sampai pada akhirnya dengan kekuatannya sendiri. Tidak ada yang sanggup. Pasti gagal semua. Dan pasti binasa semua. Kalau pakai teologianya Arminian. Nah, artinya ya kan Tuhan hanya nonton toh. Aku hanya kasih awalnya, keselamatan hanya di awal. Selanjutnya ada di tanganmu. Siapa yang bisa jamin?
selanjutnya. Mau gaya-gaya seperti Petrus. Wah, biarpun engkau menyangkal, biarpun semua menyangkal engkau, aku yang tetap setia mengikut engkau. Wah, itu confidence-nya, PD-nya Petrus mengikut Yesus. Sama Tuhan langsung diingatkan, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus, kamu jangan terlalu pede dengan dirimu. Jangan merasa dirimu hebat dan pasti bisa setia mengikut Tuhan. Kelihatannya orang Arminian ini pede banget. Karena dia anggap dengan dia setia ya atas kekuatan dirinya, dia bisa setia, itulah yang menjadi jaminan keselamatan bagi dia. Pede banget. Dari mana kamu bisa setia? Apakah dari kekuatanmu sendiri? Omong kosong. Semua manusia berdosa dan semua manusia munafik. Semua manusia merasa dirinya hebat. Tapi semua manusia sudah sama seperti sampah. Ya, sampah-sampah ini berbangga atas dirinya. Sampah-sampah ini menyombongkan kesalehan dirinya. Heran, sudah sampah, sombong sekali. Nah, itu yang kita mau katakan. Saudara dan saya ini sampah, mau sombong apa lagi kamu? Merasa diri layak, sampah yang merasa diri layak di hadapan Allah. Sampah yang merasa diri berjasa kepada Allah. Kamu ini sampah, kok merasa berjasa? Bagaimana? Nah, itulah satu pernyataan yang sangat indah ya bagi saya, benar-benar indah. Belajar ajaran reform itu sangat indah karena benar-benar kembali kepada Alkitab dan berpegang pada kedaulatan Allah, kepada rencana Allah yang sempurna, ya, yang tidak separuh-separuh cara kerja Allah, tapi yang tuntas. Demikian. Jadi yang juga sangat bagus dari kalimat ini dikatakan bahwa pelunasan Kristus itu dianggap sebagai milikku. Wah, ini bagi saya kalimat ini sangat bagus ya. Yang berkarya kan Kristus kan, tapi yang berkarya Kristus itu diperhitungkan itu adalah milikku. Ya, seolah-olah dikatakan di sini seolah-olah aku belum pernah dihinggapi dosa atau berbuat dosa. Bahkan seolah-olah aku sendirilah yang mengerjakan segala ketaatan yang dikerjakan oleh Kristus untukku. Oh, jadi Kristus yang berbuat, tapi Tuhan tuh memandang Kristus yang sudah berbuat itu sepertinya saya yang berbuat. Karya Kristus itu sepertinya menjadi karya saya. Waduh, itu yang nggak habis mengerti. Bagaimana karya Kristus itu bisa menjadi karya saya. Tapi itu bukan sebenarnya, itu diperhitungkan. Karena saya memang nggak bisa apa-apa, saya tidak berdaya apa-apa. Tapi karya Kristus itu dianugerahkan sebagai milikku. Itu ada kok ayatnya, bahwa orang yang percaya itu sudah diperhitungkan menggenapi hukum Taurat.
Wah, hebat sekali. Ya, saya ulangi ya. Orang yang percaya itu diperhitungkan sudah menggenapi hukum Taurat. Padahal ya kita tidak pernah bisa menggenapi hukum Taurat. Bagaimana saudara dan saya bisa sanggup menggenapi hukum Taurat? Ngomong kosong itu. Ya, kalau Arminian merasa saya bisa taat, saya bisa melakukan hukum Taurat, saya bisa mentaati hukum-hukum Tuhan. Bullshit, ngomong kosong. Bohong. Palsu. Anda yang merasa diri sanggup mentaati hukum Taurat dengan perbuatan Anda itu palsu dan itu bohong. Ya. Karena apa? Kita semua orang berdosa yang tidak layak di hadapan Allah. Semua hanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Jadi, aku nggak sanggup melakukan hukum Taurat, satu pun hukum aja aku nggak sanggup. Sekali lagi, satu hukum pun saya nggak sanggup. Ini sudah saya pernah bahas di pembahasan yang lalu. Apalagi seluruh hukum. Sanggupkah Anda melakukan hukum Taurat seluruh hukum? Nggak sanggup. Tapi Kristus yang menggenapi. Dan apa yang sudah digenapi oleh Kristus diperhitungkan semua itu sebagai milikku. Maka sekali lagi, barang siapa yang percaya sudah diperhitungkan melakukan hukum Taurat. Luar biasa. Ya, saya sangat senang dengan kebenaran yang luar biasa ini yang boleh Tuhan bukakan untuk kita semua. Oke, mungkin bisa dibaca ayat-ayatnya. Ya, ini ada banyak ayat di sini. Tapi coba kita lihat beberapa ayat saja dulu. Nah, sebentar. Ya. Kita mulai lihat dari 2 Korintus 5 ayat 19. Silakan ada teman mau bacakan buat kita. 2 Korintus 5 ayat 19. Boleh saya bacakan, Pak? Iya. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Iya. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Nah, kalimat dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ini menunjukkan bahwa segala perbuatan-perbuatan kita yang melanggar perintah Tuhan itu sudah tidak diperhitungkan lagi. Alias, ya dianggap nggak ada. Pelanggaran kita itu nggak ada. Ya dianggap kita tidak pernah melanggar. Nah, itu yang luar biasanya. Itu yang berita anugerah itu. Pelanggaranmu tidak diperhitungkan lagi. Itu namanya berita anugerah. Ya, berita anugerah itu bukan kamu sehat, tidak sakit, kamu sembuh dari segala penyakit, daganganmu laris, kamu makin kaya, makin sukses, itu kabar berita anugerah. Bukan, itu bukan berita anugerah, itu hanya bonus-bonus yang sampingan.
Itu bukan berita utama. Berita utama adalah Allah sudah mendamaikan ya dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian kepada kami. Nah, ini Paulus bersaksi tentang berita pendamaian. Ya, jadi kita berbahagia sekali atas anugerahnya bagi kita semua. Kita lihat sekarang 1 Petrus 1 ayat 5 ya. 1 Petrus 1 ayat 5. Silakan ada yang mau bacakan. Saya Pak baca. Iya, silakan. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Iya. Kamu dipelihara, perhatikan ini, kata dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Perhatikan, keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi pemeliharaan Tuhan, pertama ada pemeliharaan Tuhan, dipelihara dalam kekuatan Allah. Yang kedua adalah keselamatan yang telah tersedia. Ya, keselamatan yang telah tersedia yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Jadi itu sudah pasti, keselamatan itu sudah pasti, bukan moga-moga kamu bisa diselamatkan pada zaman akhir. Nggak ada kata semoga itu. Kamu dipelihara. Itu sudah jaminan dipelihara. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Sambil menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Keselamatan itu telah tersedia. Bukan moga-moga. Dan bukan belum tentu. Telah tersedia. Wah, ini berita sangat indah ya. Ya memang kunci bukan kunci ya. Memang jalurnya itu iman. Tapi iman kita bisa beriman itu juga anugerah Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan, bagaimana mata rohaniku bisa tercelik? Dan bagaimana aku bisa percaya kepada Allah dan kepada Kristus kalau Tuhan tidak membuka mata rohaniku. Itu juga anugerah Tuhan. Kita bisa beriman. Jadi memang semua adalah only by grace. Semuanya karena anugerahnya. Oke, demikian beberapa pemahaman ini kiranya boleh menguatkan kita semua dan kita boleh makin diteguhkan kepercayaan kita pada anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Baik, ada teman-teman yang mau kasih komen, silakan Pak Aryo. Komen. Iman keselamatan dan hari Armenian adalah iman keselamatan Forskot, uang muka. Sisanya cicilan dewe. Nah, kalau itu ya. Kalau yang Forskot tadi ya dikasih Tuhan sih, Forskotnya itu uang dolar. Nanti bayarnya mata uangnya bukan dolar. Mata uangnya nggak cocok untuk membayar, itu nggak cocok. Ditolak terus mata uangnya, waktu nyicil pun nggak cocok.
Itu ya, Wah, wah, wah. nyecele sudah satuannya beda ya. Satuannya beda. Nah, wis ya saya pasti tidak selamat, wis. Iya. Nah, orang-orang itu diyakinkan bahwa nyicilnya kamu sanggup nyicil gitu. Sampai akhir kamu bisa nyicil sampai lunas. Padahal tidak mungkin lunas. Ya, waktu ditarik neracanya, loh, uangnya lain loh ini. Oke, terima kasih Pak Aryo. Silakan Pak Endarto. Ya, terima kasih atas penjelasannya yang mungkin memantapkan saya untuk mengerti I dari tulip irresistible grace, anugerah yang benar-benar yang tidak bisa kita tolak karena itu adalah kasih yang begitu besar dari Allah terhadap kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelum timbul pertanyaan, apa respon kita setelah kita mendapatkan keselamatan itu, Pak, berkaitan dengan I, Pak? Saya mohon Bapak juga bisa menjelaskan saya dengan yang berkaitan dengan Roma, yang itu Roma 3 ayat 22 sampai 26 bahwa menunjukkan keadilannya kepada masa ini bahwa nyata bahwa ia benar dan membenarkan orang yang percaya kepada Kristus. Kan saya juga merenungkan bahwa setelah saya ini sebelumnya adalah hamba dosa, setelah dicelikan lahir baru, dilahirkan baru dan membutuhkan Tuhan dan juru selamat dan mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya itu, saya diubahkan menjadi hamba Tuhan, bahkan dia menjadi anak-anak kerajaan surga. Dan untuk itu kan Tuhan Bapak juga suka menjelaskan untuk hidup tidak berganti sama bisa hidup kembali ya setelah semua kita menerima anugerah keselamatan dan kita sudah diadopsi menjadi anak-anak kerajaan Allah dan hidup yang seperti yang Bapak ajarkan, yaitu hidup tidak lagi di dalam berkanjang di dalam dosa. Kita untuk kembali hidup sebagai anak-anak yang berbakti, menyembah dan memuliakan dan menikmati Allah Tritunggal itu, tapi masih ada dipengaruhi oleh manusia lama kita, Pak. Itu yang mohon Tuhan Bapak juga lebih mempertegas lagi yang diperkaitkan dengan Roma 3 ayat 22 sampai 26 itu, Pak. Karena dia membenarkan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu adalah anugerah yang luar biasa. Terima kasih, Pak. Ya, tolong bisa dibacakan Pak Roma 3-nya. Roma 3 ayat 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesab. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga orang yang percaya kepada Yesus. Iya. Jadi yang Pak Endarto minta penjelasannya apa Pak? Tolong ditegaskan kembali. Suaranya. Padahal itu kan karena halo? Putus Pak, tadi putus, diulang lagi Pak. Ya, karena semua ini kan karya Kristus seperti Bapak yang sudah jelaskan.
Tapi kita juga dibenarkan karena karya Kristus, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, Pak. Iya. Lalu pertanyaannya apa, Pak, tadi? Ya itu, Pak, tolong dijelaskan supaya ya seolah-olah kan bukan perbuatan saya, tapi kan Tuhan Yesus, tapi kan kita ini kan orang yang diubahkan dari jadi hamba Tuhan, hamba dosa menjadi hamba Tuhan, bahkan diadopsi menjadi anak-anak kerajaan Allah. Itu suatu kan anugerah yang luar biasa. Sedangkan kita ini kan masih orang yang berdosa, masih dihinggapi manusia lama. Bagaimana kita bisa meresponi anugerah yang luar biasa ini sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan, yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tetap masih, ya tanda kutip, masih melakukan dosa-dosa yang terus terang ya enggak mungkin bisa kita hidup dengan apa seperti yang dia hidup suci lah, Pak. Ya. Halo. Ya. Maksudnya gimana kita ya, setelah kita mendapatkan anugerah yang keselamatan ini, merespon kita. Nah, nanti kan sebelum timbul pertanyaan, apa respon kita? Bahwa kita ini sudah diselamatkan, gitu, sebagai orang yang diselamatkan, bahkan diadopsi menjadi anak-anak kerajaan Allah. Gimana sih, Pak? Ya, baik. Ya, memang kita jangan jadi ekstrem kiri atau ekstrem kanan ya. Jadi ekstrem kiri itu harus berbuat baik supaya mendapatkan keselamatan. Nah, itu pasti bukan ajaran Alkitab. Tapi ekstrem kanan tidak perlu berbuat baik. Ya, kita toh sudah selamat. Jadi tidak apa-apa, berbuat dosa pun tidak masalah. Kan keselamatan sudah pasti. Nah, itu ekstrem kanan. Nah, menurut saya itu dua-dua nggak benar. Tidak ada itu ajaran Alkitab bahwa kita harus berbuat baik supaya selamat. Itu tidak ada. Juga tidak ada, kita tidak perlu berbuat baik, berbuat jahat saja, toh tetap selamat. Itu juga nggak ada. Jadi yang benar yang bagaimana? Yang benar adalah orang yang sudah diselamatkan, hatinya penuh dengan ucapan syukur kepada Allah, dan dia belajar untuk berbuat yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan adalah orang yang menyadari hidupnya bukan untuk dirinya, tapi hidupnya adalah untuk Tuhan. Maka dia akan belajar berbuat yang terbaik untuk kemuliaan bagi Tuhan sebagai ucapan syukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepadanya, bukan untuk memperoleh keselamatan, tapi sebagai ucapan syukur atas keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam hidupnya, bukan yang Tuhan akan berikan dalam hidupnya, bukan akan, tapi sudah diberikan. Ya, maka orang Kristen yang ngaku-ngaku sudah selamat, lalu gampang-gampang berbuat dosa tanpa rasa bersalah dan tanpa tanpa takut berbuat dosa, lalu sembarangan saja, toh tetap selamat. Menurut saya, yaitu tanda-tanda orang ini belum diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan pasti ada progresif, ya, ada pendidikan Tuhan, ajaran Tuhan, meskipun kita tetap berdosa. Dan tidak mungkin sempurna, 100% bersih, tanpa dosa itu nggak mungkin. Oke, demikian. Jadi respon kita ya selalu diperbarui, terus-menerus, belajar berbuat
yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Belajar pikul salib, menyangkal diri, ya, belajar hidup untuk jadi berkat bagi banyak orang, memberitakan kebenaran, menjangkau jiwa-jiwa baru, ya, belajar untuk terlibat dalam pekerjaan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, semua itu adalah dorongan dari hati yang terus-menerus sudah diperbarui oleh Tuhan. Ya, ada dorongan. Itu bukan paksaan, itu bukan kewajiban untuk aku memperoleh keselamatan. Bukan, itu adalah suatu dorongan dari hati yang mengucap syukur kepada Allah. Mau berbuat yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi sadar. Terima kasih, Pak. Ya, jadi sadar juga bahwa semua itu anugerah Tuhan. Kalau aku bisa melayani, itu juga anugerah Tuhan. Aku bisa setia, itu juga anugerah Tuhan. Aku bisa memuliakan Tuhan, itu juga anugerah Tuhan. Aku bisa sadar bahwa hidupku bukan milikku, tapi hidupku adalah milik Kristus, itu juga anugerah Tuhan. Ya, semua only by His grace. Ya, itu yang kita betul-betul bisa diberkati. Demikian. Filipi 2 ayat 13, Pak, ya. Yes. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan ada teman-teman lain yang mau share atau mau bagikan berkat. Ini Pak Darmius nulis di chat. Cecil dewek, yaitu Arminian. Puji Tuhan, doktrin justification Roma 3 ayat 24, oleh kasih karunia telah dibenarkan. Justification. Ya. Oke. Silakan siapa lagi? Ayo yang sudah masuk ini. Pak Darmius mungkin mau kasih sharingnya, atau Deviana, atau Pak Sugianto, Bu Kwili, Bu Vivi Dani. Salam semua. Ya, Bu Kwili silakan. Ya, kita selalu perlu diingatkan tentang Titus 3 ayat 5. Bahwa pada waktu itu kita diselamatkan itu bukan perbuatan baik kita, tetapi karena rahmat semata-mata. Oleh permandian kelahiran kembali, kita tidak pernah pikirkan, tapi itulah yang diberikan kepada kita. Meskipun setelah itu kita tetap menghadapi kita punya keakuan, tetapi kan itu adalah proses pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi kita perlu diingatkan selalu dan bersyukur bahwa itu yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Sampai dia sendiri yang mengatakan sudah cukup gitu, bukan kita yang mengatakan sudah cukup gitu ya Pak Adi. Gitu. Memang kadang-kadang tidak enak kalau kita selalu itu tiap hari diproses, tapi kita harus belajar terima itu dan bersyukur karena itulah yang dinamanya proses pengudusan gitu. Sampai kita betul-betul tunduk untuk melihat itu sebagai suatu anugerah juga gitu. Iya. Ya, itulah dari saya Pak D. Oke, terima kasih. Pandi. Ya, mau Bu. sharing. Silakan. Dulu saya di GKI itu juga gimana ya, nggak jelas ya keselamatan itu. Saya khawatir terus apa saya lakukan ini apa benar gitu. Nggak ada seperti yang ini. Tapi bersyukur Tuhan itu tuntun untuk belajar distris. Saya semakin mantap untuk keyakinan keselamatan saya.
Dulu saya itu begitu takut dan ragu-ragu ya Pak, untuk setiap apa yang saya lakukan. Apakah ini nanti Tuhan tidak berkenan? Itu yang terus menjadi momok bagi saya. Tapi ya bersyukur sekali Tuhan baik, Tuhan sudah memberikan tuntunan sehingga saat ini saya begitu mantap bahwa semuanya itu hanya karena anugerah Tuhan yang sudah memberikan saya keselamatan, sehingga apa yang saya lakukan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu aja Pak. Yes, puji Tuhan. Iya, orang kalau dalam teologi Arminian bagaimana bisa tenang? Karena setiap saat saya bisa nggak selamat. Berbuat ini, berbuat itu, salah, nggak benar. Tapi ada orang yang begitu confidence dengan kesuciannya dia. Wah, aku sudah ini, aku sudah itu. Aku sudah berjasa. Ya, aku sudah berkarya. Aku lebih suci dari orang lain. Waduh, itu tambah mengerikan itu. Ya mungkin karena tidak belajar teologi ya Pak ya, sehingga dia tidak tercelik lebih jauh gitu. Karena kalau kita belajar teologi itu baru kita mengerti bahwa oh ada ini kedaulatan Allah, ada manusia dosa kita bagaimana. Makanya memang kalau itu kita bersyukurlah kalau Tuhan itu kasih kita kesempatan untuk ikut stris, untuk mengenal teologi lebih dalam, supaya kita lebih mengenal siapa diri kita gitu, nah siapa Tuhan kita gitu. Iya. Belajar teologi juga perlu anugerah Tuhan. Iya Pak, makanya saya bilang itu juga anugerah Tuhan Pak, kalau seandainya kita bisa belajar teologi, karena kalau tidak kita penuh dengan seperti yang Deviana bilang, selalu kita bilang kita tidak selamat, tapi kita tidak mengerti tentang sekali selamat tetap selamat, terus dasarnya apa gitu, dan bagaimana kita melihat semua sebelum-sebelumnya. Jadi itu ada kaitannya untuk menguatkan, meneguhkan iman kita, sehingga kita tidak mudah, karena kita melawan 3 musuh Pak, diri kita sendiri, iblis, dengan dunia gitu. Jadi kalau kita tidak punya fondasi yang iman Kristen, dasar iman Kristen yang benar, kita susah untuk maksudnya tercelik teguh atau sadar atau mungkin tambah jauh begitu Pak daripada kebenaran. Kira kita sudah itu yang penting sudah selamat gitu, tapi tidak menyadari bahwa bukan masalah selamat, bukan tentang itu yang lebih penting, tapi esensinya adakah relasi kita dengan Tuhan yang kita sadar itu sudah dipulihkan gitu. Iya. Jadi tanpa anugerah Tuhan, orang mau belajar teologi tambah sesat. Nah ini Bu Vivi juga kasih masukan nih. Iya Pak, saya juga sama seperti kesaksian Bu Deviana, tapi nggak mantep tentang keselamatan. Thanks Pak Andi. Ya, puji Tuhan. Di YouTube juga ada Bu Erni. Bu Erni selalu di YouTube ya. Nggak mau di Zoom ini, Bu Erni ini. Ya Pak Darmius, ini mungkin peralatan Anda yang harus di riset kembali atau gimana ini? Kok nggak bisa ini? Kekhawatirannya Ibu Devi itu penting sekali malahan ya Pak. Kalau khawatir tidak selamat terus itu malah baik itu. Iya, cuma akhirnya sadar kita. Cuma akhirnya berusaha dengan kekuatan sendiri. Nah itu bahaya itu. Oh. Bisa-bisa ekstrem kanan, ekstrem kiri itu tadi. Iya. Hati-hati, cuma yang perlu kita waspadai itu yang seperti yang Pak Andi kemarin paparkan tuh, apa itu? Humanisme yang berkedok kerohanian. Iya. Itu Mementingkan. bahaya sekali. Bahaya Iya, sekali itu. sangat bahaya itu.
Akhirnya nanti benar sendiri, pintar sendiri nanti. Merasa saleh ya toh. Iya, Merasa layak masuk surga. itu yang bahaya, lebih bahaya lagi. Betul. Gimana kabar Pak Sugianto? Nah, Pak Sugianto sudah ganteng ini kelihatannya. Enggak, Pak. Dengeran enggak, Pak? Oh, dengar jelas dengar. sekali. Dengar. Pak, Bisa hari ini dengar. tambah ganteng ya, Pak ya, Saya- kelihatannya, Pak. Enggak. Cuma itu orang heran kok. Orang suka sama kan nggak percaya bahwa kedaulatan Allah. Terus nggak percaya bahwa eh, keselamatan itu mulai dari Tuhan dan berusaha sendiri. Nah, kadang-kadang kita ngangkat galon aja nggak bisa. Ya Pak, kedengeran Pak? Apa-apa tadi terakhir terputus-putus. Iya, orang kok merasa dirinya kuat untuk bisa mengejar keselamatan. Itu yang saya heran. Nah, kadang-kadang kita angkat galon aja kan nggak kuat, Pak. Itu Apa nggak simpel kuat, Pak? aja. Apa yang nggak kuat? Ngangkat galon, ngangkat air galon, ngangkat air galon. Itu saya bingung sama pahamannya Armenian itu saya bingung, Pak. Iya. Bener. Terlalu Itu aja. pede ya. Nanti tapi kalau kita debat sama pendeta kan marah. Iya, marah. Ya kan? Ya, tadi Ya, ada betul, ya, Pak. Kita manusia berdaya kok. putus-putus terus, Pak. Mungkin Ya, internetnya ini lagi. Ya enggak pakai headset sih. Oh, pakai headset. Ya. Ya. Oke, teman-teman, ini sudah jam 10 lewat. Jadi kita harus pamit. Dan ada beberapa teman yang kita perlu doakan ya. Pak Yoga juga perlu didoakan karena Pak Yoga mau nanti pasang stand jantung. Ya. Kita doakan juga untuk Pak Yoga. Oke, demikian teman, kita nanti malam akan ketemu kembali di acara Q&A. Ya, itu apa ini? Kesembuhan ilahi ya. KKR kesembuhan ilahi. Signifikansi kesembuhan ilahi bagi orang percaya. Ya, terima kasih buat semua teman-teman. Mari kita berdoa, doa penutup. Kadang yang doa Pak Endarto aja. Silakan Pak Endarto, doa buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas persekutuan yang Kau adakan bagi kami melalui pelajaran-pelajaran yang di Stris maupun di RMC. Terima kasih Tuhan memberikan anugerah supaya kami tetap rindu untuk belajar kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Ya. Terima kasih atas pelajaran-pelajaran yang boleh kami terima, tapi janganlah kami dijadikan hanya untuk menjadi pendengar dan mengerti dan memahami ajaran-ajaran-Mu ini Tuhan, tapi jadikanlah kami menjadi pelaku firman-Mu yang hidup taat dan setia kepadamu, dan benar-benar bisa menjadi pemberita dan pengabar Injil bagi sesama kami dengan benar Tuhan. Ya. Kiranya Tuhan memberikan anugerah dan berkat-berkat kepada Stris dan RMC, dan terutama Pak Andi dan semua dosen yang ada di Stris yang telah Kau pilih untuk mengajar kami ajaran-ajaran yang kau tulis di dalam Alkitab. Kembalikan kami kepadamu Tuhan, kembalikan kami kepada ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab Tuhan. Dan perbaharui akal budi kami untuk kami boleh terus mempunyai kerinduan untuk belajar
memahami Allah Tritunggal dan maksud kehendak Tuhan. Dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus diubahkan dan Ya. terus menyembah dan memuliakan dan menikmati Allah Tritunggal selama-lamanya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Dan kami hidup di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, kami terlupa lagi untuk mendoakan Pak Yoga yang akan memasang stand, yang akan dipasang stand di jantungnya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan anugerah kepada para dokter dan para perawat dan seluruh peralatan yang diperlukan nih Tuhan, sehingga Pak Yoga benar-benar bisa dipulihkan kembali dan kembali untuk belajar bersama-sama dengan kami akan kebenaran firman-Mu melalui stres maupun melalui radio RMC ini Tuhan. Kami serahkan Pak Yoga di dalam tangan-Mu dan kehendak pula yang jadi. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Pak Endarto. Terima kasih. Terima kasih buat semua Terima kasih. teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih.